Astana Giribangun merupakan makam yang didirikan oleh Yayasan Mangadek Surakarta. Yayasan ini berada di Jalan Garuda 70.23, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Yayasan ini sudah tidak beroperasi lagi di jalan tersebut karena keluarga Soeharto sudah tidak ada yang berada di daerah itu. Kepemilikan Astana Giribangun saat ini dikelola oleh Giribangun itu sendiri. Yayasan Mangadek Surakarta membangun Astana Giribangun pada tahun ke-1974. Astana Giribangun dibuka untuk umum pada 23 Juli tahun 1976. Ayah Tien Soeharto, Kanjeng Pangeran Haryo Sumoharjomo, dan kakak tertua Ibu Tien, Siti Hartini Odang, dibawa dari tempat pemakaman mereka sebelumnya di Makam Utoroloyo untuk dipindah makamkan di Astana Giribangun. Astana Giribangun terletak di atas sebuah bukit, tepat di bawah Astana Mangadek. Astana Giribangun memiliki luas 660 meter persegi, memangkas sekitar 17 meter tinggi tanah. Diperlukan untuk membuat Giribangun sendiri. Makam ini terdiri dari 3 tingkat cungkup atau bangunan makam. Cungkup Argosari berada di tengah-tengah dan merupakan yang paling tinggi. Cungkup Argo Kembang berada di bawahnya. Cungkup Argo Tuwuh berada di bawahnya. Argosari, makam besar terdiri dari banyak bagian. Cungkup Argosari yang terletak di dalam ruangan tengah seluas 81 meter persegi. Rumah joglo gaya Surakarta dengan atap sirap dilindungi oleh kungkung dan dindingnya terbuat dari kayu yang diukir dengan gaya Surakarta juga. Hanya 5 makam yang dapat ditempatkan di ruangan ini. Makam kakak Ibu Tien Soeharto terletak di sebelah barat. Siti Hartini berada di sebelah barat. Pasangan Sumoharjomo ayah dan Ibu Tien berada di tengah. Dan Ibu Tien Soeharto berada di sebelah timur. Tien Soeharto meninggal pada 28 April tahun 1996. Ibu Tien disebut mendapat serangan jantung sekitar pukul 4 WIB. Ia lantas dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta untuk mendapat pertolongan. Namun Ibu Tien dinyatakan meninggal dunia pada 05,1 WIB. Sedangkan Soeharto juga ditempatkan di tengah. Soeharto dimakamkan tanggal 28 Januari tahun 2008, tepat sehari setelah beliau meninggal. Soeharto meninggal setelah hampir 10 tahun ia mundur dari jabatan presiden. Ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai presiden. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai
krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka saya segera akan mengadakan reshuffle kabinet sehingga Kabinet Pembangunan 7 berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi. Soeharto saat hidupnya mempunyai rumah di Solo yang sering disebut Dalam Kalitan. Rumah bergaya klasik Jawa di Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Solo, itu dibangun pada ke-1874. Awalnya rumah itu dibangun oleh PB ke-10 sebagai kediaman untuk putri sulungnya, Gusti Kanjeng Ratu Alit. Karena itulah, rumah itu terkenal dengan nama Dalam Kalitan. Baru pada 1960-an rumah itu dibeli dan menjadi kediaman turun-temurun dari Prawironegoro. Prawironegoro merupakan saudara dari Kanjeng Pangeran Sumoharjomo. Orang tua Tien Soeharto, istri Presiden kedua RI, Soeharto. Orang tua Tien Soeharto, KPH Sumoharjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmohodojo, masih kerabat Mangkunegaran. Setelah kedua orang tua Tien Soeharto wafat, Dalam Kalitan difungsikan sebagai rumah atau tempat berkumpul keluarga Soeharto saat berkunjung ke Solo. Dalam Kalitan terdiri dari 3 bagian, yaitu pendapa, ruang tengah atau peringgitan, dan sentong ruang tidur. Salah satu keluarga Soeharto, Ibu Titik Soeharto mengunjungi Giribangun pada 2020 lalu. Di sana beliau menunjukkan makam yang ada dalam Cungkup Argosari. Selain Cungkup Argosari, terdapat salah satunya Cungkup Argo Kembang. Argo Kembang, Cungkup Argo Kembang, seluas 567 meter persegi, terletak di luar lokasi utama. Tempat ini dapat menampung 116 badan, pengurus pleno dan seksi Yayasan Mangadik serta anggota keluarga besar Mangkunegaran lainnya yang dianggap berjasa kepada yayasan dapat dimakamkan di astana tersebut. Selain itu, terdapat Cungkup Argo Tuwuh. Argo Tuwuh yang memiliki luas 729 meter persegi adalah yang paling luar. Para pengurus Yayasan Mangadik dan anggota keluarga besar Mangkunegaran lainnya dapat mengajukan permohonan untuk dimakamkan di Arga Tuwuh.
Menurut penuturan dari petugas Astana Giribangun, pemberian nama Argo Tuwuh, Argo Kembang, serta Argo Sari berdasarkan pada filosofi bunga. Ketika bunga tersebut tumbuh lalu membentuk bunga dan di dalam bunga tersebut terdapat sari intisari. Jeti dalam Astana Giribangun intisarinya berada di Argosari. Dalam Astana Giribangun tidak hanya terdapat makam, tetapi ada beberapa bagian. Di sisi utara Astana Giribangun ada pintu utama. Di area makam, sisi selatan berbatasan langsung dengan jurang di bawahnya mengalir Kali Samin yang berkelok-kelok indah. Ada 9 bangunan pendukung lainnya di luar bangunan pemakaman. Di antaranya adalah masjid, kamar mandi untuk peziarah utama, tandon air, gapura utama, 2 tempat tunggu atau tempat istirahat bagi wisatawan, rumah jaga, tempat parkir khusus untuk mobil keluarga, dan Gria Lerem. Gria Lerem adalah tempat untuk keluarga Soeharto jika berkunjung di Astana Giribangun. Gria Lerem berada di sebelah kanan masjid. Ada ruang parkir yang sangat besar di bagian bawah. Area ini memiliki puluhan kios pedagang yang menjual souvenir dan makanan untuk pengunjung dan turis pada masa Soeharto berkuasa. Namun, karena alasan keamanan dan ketenangan, bisnis di tempat itu tidak diizinkan lagi. Ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi pengunjung jika berziarah di Astana Giribangun. Pertama, semua peziarah diwajibkan membawa surat izin ziarah. Kedua, busana.
berpakaian pantas dan rapi sesuai dengan kepribadian bangsa. Pakaian resmi, batik, busana muslim atau seragam organisasi, tidak berdandan dan memakai perhiasan menyolok. Ketiga, melepas alas kaki di tangga Argo Tuwu. Keempat, menjaga sopan santun, tertib, dan tenang. Kelima, menjaga kebersihan di seluruh komplek Astana Giri Bangun. Keenam, dilarang memetik tanaman, merusak, mencoret-coret bangunan. Ketujuh, dilarang memotret di Cungkup Argosari. Kedelapan, dilarang membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras. Kesembilan, dilarang berjudi dalam bentuk apapun. Kesepuluh, tidak diperbolehkan bermalam atau endagen di komplek Astana Giri Bangun. Untuk menuju ke peristirahatan terakhir Soeharto dan Ibu Tien, dari pusat kota Solo menuju ke tempat wisata ini, hanya memerlukan waktu 45 menit saja. Pak Harto dan Ibu Tien dikenal sebagai pasangan yang saling mencintai, setia, dan penuh pengertian. Mereka menikah pada 26 Desember tahun 1947 setelah tradisi nontoni. Meskipun Pak Harto sempat ragu karena perbedaan status sosial. Dia berasal dari keluarga petani, sementara Ibu Tien dari keluarga pejabat yang terhubung dengan Keraton Solo. Revolusi fisik memberi kesempatan bagi Pak Harto untuk dihormati sebagai perwira militer. Ibu Tien, selain menjadi istri, adalah tokoh perjuangan penting. Sebagai pelopor Laskar Putri Indonesia, ia terlibat dalam kegiatan dapur umum, palang merah, hingga penyelundupan senjata untuk para pejuang. Pemahamannya terhadap kehidupan militer membuat hubungan mereka semakin erat, meskipun awalnya tidak didasarkan pada cinta romantis. Selama pernikahan, mereka menghadapi banyak tantangan. Pada 1959, Pak Harto dituduh menyelundupkan gula dan kapuk untuk barter beras demi rakyat Jawa Tengah. Tuduhan ini hampir membuatnya dipecat, tetapi ia dibela oleh Gatot Subroto dan tetap bertahan di militer. Ibu Tien juga menghadapi kritik tajam, terutama terkait proyek ambisiusnya, Taman Mini Indonesia Indah. Namun, Pak Harto selalu mendukung penuh setiap langkahnya. Saat Ibu Tien wafat pada 28 April tahun 1996 akibat serangan jantung, Pak Harto sangat terpukul setelah hampir 49 tahun pernikahan. Kehilangan Ibu Tien menjadi cobaan terberat baginya. Meskipun tampak tegar di hadapan publik dan keluarga, kesedihannya terlihat jelas. Hingga akhir hayatnya pada 27 Januari tahun 2008, Pak Harto tidak menikah lagi, menunjukkan kesetiaannya pada Ibu Tien.
Giribangun dibuka mulai dari pukul 8 hingga 17.00 WIB. Selain jam operasional itu, tempat ini hanya terbuka untuk keluarga Soeharto saja. Bagi pengunjung yang membawa kendaraan bermotor, dipungut retribusi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk pemeliharaan jalan menuju Astana Giribangun. Pada tahun 2012, retribusi untuk minibus adalah sebesar Rp5.000. Di lokasi makam, pihak yayasan memungut biaya parkir untuk minibus sebesar Rp3.000. Selain itu, terdapat beberapa pungutan tanpa tanda bukti yang dilakukan oleh yayasan. Yayasan memungut biaya administrasi untuk selembar surat izin masuk makam dengan nilai C-kelasnya. Surat izin itu diminta kembali oleh yayasan ketika memasuki Cungkup Argosari. Keluar dari Cungkup Argosari, pengunjung dipungut lagi biaya kebersihan makam oleh yayasan, juga dengan nilai C-kelasnya. Yayasan juga menyediakan jasa foto langsung jeti dekat makam Pak Harto dengan pungutan sebesar Rp20.000 per foto. Jalan yang berkelok harus ditempuh untuk sampai ke Astana Giribangun. Namun, pengunjung tidak akan bosan karena mereka melihat pemandangan yang indah dari Bukit Ngaglik selama perjalanan. Selain itu, orang yang pergi ke sana dapat merasakan suasana yang nyaman. Sangat menyenangkan untuk melihat pemandangan indah di sekitar bukit, seperti area pertamanan hijau dan sawah yang luas. Baik pagi maupun sore, tempat ini selalu penuh. Banyak orang pergi ke makam Bapak Soeharto untuk ziarah, berdoa, dan menaburkan bunga. Berziarah di Astana Giribangun akan menjadi lebih khusyuk jika didukung oleh suasana yang sangat tenang.